Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, jumpa lagi di channel Ade Infosial. Nah, di video kali ini kita akan mengetahui apa saja informasi resmi dari pemerintah pada saat ini. Bagi Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terbaru. Pemerintah buka seleksi CPNS 2025 untuk SMA. Dibuka bulan Juli pada tahun 2025. Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2025 menjadi topik hangat yang diperbincangkan di kalangan masyarakat. Namun, hal ini menyusul informasi bahwa proses rekrutmen CPNS 2024 tahun lalu telah memasuki tahap usul penetapan nomor induk pegawai NIP, menandakan bahwa rangkaian proses seleksi CPNS 2025 hampir rampung. Menurut pemberitahuan Bapak Ibu terbaru dari Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpa-RB, pengangkatan CPNS 2024 dijadwalkan paling lambat pada bulan Juni 2025. Sementara itu Bapak Ibu, pengangkatan pegawai pemerintah juga dengan perjanjian kerja P3K 2024 direncanakan pada bulan Oktober 2025. Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyawati, mengungkapkan bahwa tahun ini akan dibuka sekitar 300 hingga 400 formasi di berbagai instansi pemerintah. Nah, peluang yang ini memberikan harapan besar bagi para pencari kerja Bapak Ibu. Tergantung pada pilihan mereka untuk mendaftar di kementerian, lembaga, oleh atau pemerintah daerah. Bagi calon peserta CPNS, disarankan untuk mempersiapkan diri dengan mengetahui lebih lanjut mengenai formasi atau informasi yang akan dibuka pada bulan Juni sampai pada seterusnya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengetahui pembukaan seleksi CPNS pada bulan Juli 2025, calon peserta dapat mulai mencari informasi terkait formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Terutama bagi lulusan SMA atau SMK Bapak Ibu, masih ada akan informasi yang tersedia di tahun 2025. Berikut ini adalah beberapa formasi CPNS yang menawarkan gaji menarik bagi lulusan SMA atau SMK. 1. Penjaga tahanan. Instansi Kejaksaan Agung, gaji mencapai 5.666 juta hingga 7,6 juta per bulan. 2. Penjaga tahanan. Instansi Kemenkumham. 2. Gaji mencapai 5.66 juta sampai 7.600 juta per bulan. 3. Jabatan Penata Laksana Penyihatan Lingkungan. 1. Instansi otorita IKN. 2. Gaji 5 juta hingga 10 juta per bulan. 4. Jabatan Pemadam Kebakaran. Instansi otorita IKN, gajinya 5 juta hingga 10 juta per bulan. 5. Pengendali ekosistem hutan. Instansi otorita IKN, gaji 5 juta hingga 10 juta per bulan. Penerimaan CPNS 2025 ini prediksinya Bapak Ibu dan jadwalnya beserta formasinya.
Tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2024 akan segera berakhir. Karena itu, banyak masyarakat yang mulai bertanya-tanya mengenai penerimaan CPNS 2025. Diketahui bahwa seleksi CPNS 2024 saat ini sudah memasuki masa jawab sanggah. Setelahnya, Bapak Ibu, akan dilakukan pengumuman dan penarikan data final peserta yang lolos CPNS 2024. Artinya, tidak lama lagi seleksi tersebut akan berakhir. Lantas, kapan penerimaan CPNS 2025 akan dibuka? Nah, jadi Bapak Ibu, mengutip Detik Edu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpa.RB, Rini Widiawati memastikan bahwa seleksi CPNS kembali diadakan pada tahun 2025. Pasalnya, ada banyak formasi yang belum terpenuhi dari seleksi pada tahun sebelumnya. Nah, bagi Bapak DTkers yang tengah menanti CPNS 2025 ini, yuk simak informasi berikutnya Bapak Ibu. Jadwal pendaftaran CPNS 2025 meskipun telah memberi sinyal bahwa seleksi CPNS kembali diadakan pada tahun ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pendaftaran CPNS 2025. Namun, berbagai pelaksanaan seleksi CPNS 2025 akan dimulai setelah semua proses seleksi CPNS 2024 akan selesai. Diketahui berdasarkan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negeri Negara BKN nomor 55 garis miring B garis datar KS titik 04 01 garis miring SD garis miring K garis miring 2025. Penerimaan CPNS 2024 berakhir pada tanggal 31 Juli 2025. Dengan begitu Bapak Ibu, seleksi CPNS 2025 baru akan dimulai setelahnya. Namun, jika merujuk pada seleksi pada tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan pendaftaran CPNS dimulai pada Agustus 2025. Nah, di dalam prediksi formasi CPNS 2025 Bapak Ibu, menyandur Detik Finance, Menteri Pan.RB Rini Widiawati mengatakan bahwa belum bisa memastikan beberapa kebutuhan tambahan pegawai yang diperlukan masing-masing kementerian. Hal ini sehubungan dengan penambahan jumlah kementerian atau lembaga pada pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun, Rini memperkirakan bahwa sejauh ini terdapat sekitar 300 sampai 400 ribu jabatan yang diperlukan untuk mengisi kementerian atau lembaga tersebut. Lalu, seperti yang disampaikan nanti saya harus dihitung-hitung kembali. Tetapi kan tadi masih ada sekitar 400 atau 300 ribu posisi yang belum terisi. Kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto mengizinkan bahwa nantinya kita akan tentunya buka ujar ini saat ditemukan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada pusat Selasa 7 pada tanggal 7 Mei 2025. Dengan demikian, masing-masing yang kementerian baru perlu terlebih dahulu Bapak Ibu melakukan penataan jabatan dan jumlah tambahan pegawai yang diperlukan. Barulah setelah itu pihaknya akan melakukan perhitungan kembali dan membuka seleksi CPNS sesuai kebutuhan masing-masing. Di dalam persyaratan daftar CPNS 2025 Bapak Ibu, terdapat sejumlah persyaratan yang nantinya harus dipenuhi oleh calon peserta CPNS 2025 agar bisa mempersiapkan diri. Detikers dapat menjadi syarat daftar CPNS tahun 2024 sebagai acuan.
Berikut ini syarat CPNS 2024 dikutip dari Keputusan Menteri Pan-RB nomor 320 tahun 2024 dan Peraturan Menpa-RB nomor 6 tahun 2024, yaitu ada sebagai berikut. Usia paling rendah 18 tahun sampai 35 tahun pada saat melamar Bapak Ibu. Nah, kedua, usia paling rendah 20 tahun untuk PTKK. 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PTKK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau berhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan mempersyaratkan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. 11. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PTKK. 12. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat harus memiliki ijazah yang terdaftar di kementerian. Tidak berstatus sebagai peserta lolos seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. 13. Melamar online melalui situs SSCASN kecuali untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. 14. Tidak boleh melamar pengadaan PNS dan PTKK sekaligus. Pilih salah satu Bapak Ibu di antaranya. Nah, ke-15. Tidak boleh melamar kedua instansi atau jabatan sekaligus pada satu periode tahun anggaran, hanya boleh satu jabatan di satu instansi. Pelanggar aturan pelamar satu jabatan satu instansi satu jenis pengadaan atau memakai nomor identitas kependudukan yang berbeda saat melamar akan dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkhususnya untuk pelamar formasi cum laude dikenakan pada syaratnya Bapak Ibu. Pendidikan minimal S1 sarjana terapan D4 tidak dapat melamar formasi ini. Asal perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri serta prodi terkreditas A atau unggul saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Pelamar asal perguruan tinggi di luar negeri menyertakan ijazah yang sudah disertakan dan surat keterangan Kemendikbudristek yang menyatakan predikat kelulusan setara cum laude. Bagi pelamar formasi penyangga stabilitas harus memenuhi pada syaratnya berikutnya Bapak Ibu. Yaitu 1. Surat keterangan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat stabilitas. 2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar saat beraktivitas sesuai jabatan pilihan. 3. Penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi CPNS kebutuhan
umum dan kebutuhan khusus lain dengan menyatakan kondisinya sebagai penyandang disabilitas di SSCASN, lalu sertakan surat keterangan di rumah sakit atau puskesmas di video dan aktivitas di atas. 4. Khususnya pelamar formasi CPNS putra atau putri Kalimantan penyertaan KTP kabupaten atau kota di Kalimantan di tahap pembuatan akun SSCASN, Bapak Ibu. 6. Khususnya pelamar formasi CPNS putra atau putri daerah tertinggal menyertakan KTP di daerah tertinggal saat membuat akun SSCASN. P3K dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K dengan syarat Bapak Ibu sesudah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapatkan persetujuan dari P3K atau pejabat yang bersangkutan PJB. 7. Pelamar formasi diaspora dikenai syarat sebagai berikut. WNI yang menetap di luar Republik Indonesia dan bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya. Dibuktikan bahwa dengan surat rekomendasi dari tempat ia bekerja minimal 2 tahun. Paspor Republik Indonesia masih berlaku. Melamar ke jabatan penelitian dan dosen minimal lulusan S2. Dokter dan dokter pendidikan klinis minimal lulusan terbaik. Pendidikan dokter spesialis atau perkayasa, statistisi, pranata, komputer, sandiman, manggalang, informatika, atau analisis data ilmiah minimal lulusan S1 Bapak Ibu. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat ini melamar. Dokter pendidik klinis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat melamar. Dosen, peneliti, dan perkayasa dengan kualifikasi pendidikan dokter dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat melamar. Tidak sedang menjalani program positif doktoral yang dibiayai pemerintah. Surat persyaratan bermaterai menyatakan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, Bapak Ibu. Khususnya pelamar CPNS formasi putra atau putri Papua dikenakan syarat keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan atau ibu asli Papua, akta kelahiran atau surat keterangan lahir, surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku untuk menerangkan bahwa pelamar adalah keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan ibu. Persyaratan administrasi CPNS 2025 Bapak Ibu. Seleksi CPNS secara umum mempersyaratkan sejumlah dokumen yang harus dilampirkan oleh peserta agar tidak terburu-buru pada saat mendaftar nantinya. Harus disiap-siapkan Bapak Ibu. Bisa mempersiapkan diri dengan baik dokumen yang dipersyaratkan tersebut dari jauh hari. Detikers dapat mengacu pada persyaratan administrasi pada seleksi CPNS 2024 tahun lalu. Dikutip dari Portal Informasi Indonesia, berikutnya ini syaratnya Bapak Ibu, yaitu 1. Kartu keluarga KK, 2. Kartu tanda penduduk KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Ijazah dan transkrip nilai. 4. Pas foto dengan latar belakang warna merah. 5. Swafoto atau selfie. 6. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan instansi atau kementerian tujuan.
Nah, itulah informasi mengenai penerimaan CPNS 2025 ini Bapak Ibu. Mulai dari jadwalnya, cara pendaftarannya, hingga syaratnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Nah, kita akan berbagi seri untuk sebagai pengetahuan cara pendaftaran link pendaftaran CPNS 2025 Bapak Ibu. Kapan registrasi resmi akan dibuka? Nah, jadi sebentar lagi pemerintah akan kembali membuka seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun anggaran 2025. Pendaftaran CPNS menjadi momen yang selalu dinanti banyak orang karena menawarkan kesempatan ini untuk bekerja di sektor pemerintahan. Namun, sebelumnya kamu mendaftar, penting untuk memahami alur cerita atau alur syaratnya atau alur pentingnya dan persyaratan yang dibutuhkan agar peluangmu semakin besar. Antusiasme masyarakat terhadap pendaftaran CPNS tidak pernah surut. Setiap tahunnya, ribuan bahkan jutaan pelamar bersaing memperebutkan formasi yang disediakan. Jika kamu berencana ikut seleksi CPNS 2025, langkah awalnya Bapak Ibu, pertama yang harus kamu lakukan adalah memastikan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Jadi, selain itu, kamu juga perlu tahu di mana link resmi pendaftarannya. Jadi, kapan sebenarnya pendaftaran CPNS 2025 dibuka dan bagaimana alur prosesnya? Berikut adalah informasi selengkapnya untuk kamu, Bapak Ibu. Kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka? Berdasarkan informasi sementara ini, pendaftaran CPNS 2025 diperkirakan akan dimulai pada pertengahan tahun 2025, sekitar bulan Juli atau Agustus. Namun Bapak Ibu, jadwal resmi pendaftaran baru akan diumumkan setelah pemerintah menyelesaikan tahapan akhir rekrutmen CPNS 2024. Lalu proses seleksi CPNS 2024 saat ini masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada Maret 2025. Setelah itu, pemerintah akan memetakan kebutuhan pegawai untuk membuka pendaftaran CPNS 2025. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sangat penting bagi kamu untuk terus memantau pengumuman resmi dari pemerintah terkait jadwal pembukaan pendaftaran link pendaftaran CPNS 2025. Seperti tahun sebelumnya, pendaftaran CPNS 2025 akan dilakukan secara online melalui portal resmi SSCASN, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara BKN. Meskipun demikian, belum ada informasi resmi mengenai portal pendaftaran yang akan digunakan pada CPNS 2025. Berikutnya Bapak Ibu, ada langkah-langkahnya untuk mengakseskannya. 1. Buka situs resmi SSCAS di https://mirip2sscasn.1bkn.id.com. 2. Buat akun baru jika kamu belum memiliki akun SSCASN. 3. Login menggunakan akun yang sudah dibuat. 4. Isi formulir pendaftaran dengan data pribadi yang lengkap dan benar. 5. Unggah dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, ijazah, dan dokumen pendukung lainnya. 6. Pilih formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikanmu. 7. Periksa kembali semua data yang telah kamu isi sebelum mengirimkan pendaftarannya. Pastikan kamu hanya mengakses portal resmi SSCASN untuk menghindari penipuan. Informasi terkait pendaftaran juga dapat kamu temukan di situs resmi kementerian atau instansi yang membuka informasi. Tahapan CPNS 2024 sudah sampai mana? Nah, ini satu pertanyaan bagi Bapak Ibu atau semuanya.
Proses rekrutmen CPNS 2025 saat ini berada pada tahap pengumuman hasil seleksi yang berlangsung pada 5 sampai 12 Januari 2025. Setelah itu, peserta yang lolos akan mengisi daftar riwayat hidup DRH untuk nomor induk pegawai NIP pada tanggal 23 Januari sampai 21 Februari 2025 kemarin. Lalu Bapak Ibu, tahapan berikutnya adalah lulusan penetapan NIP CPNS 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 2022 Februari 2023 pada tanggal 23 Maret 2025 setelah seluruh tahapan seleksi pada selesai. Pemerintah akan fokus mempersiapkan rekrutmen CPNS 2025. Itulah penjelasan mengenai link pendaftaran CPNS 2025 Bapak Ibu, hingga prediksinya udah diterapkan jadwalnya pendaftaran CPNS 2025. Jangan lupa untuk terus memantau situs resmi SSC ASN Bapak Ibu dan media sosial BKN agar tidak ketinggalan informasi penting. Semoga sukses kita semuanya.